أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang karena nikmat dan karunia-Nya lah sehingga kita masih bisa berkumpul di masjid ini, Masjid Babus Salam, yang insya Allah diberkahi oleh Allah dalam rangka menuntut ilmu. Yang pernah kita sebutkan bahwasannya Al-Imam Al-Qarrafi pernah mengatakan dalam kitabnya Al-Furuq bahwasannya al-ilmu aslu kulli khair. Ilmu itu adalah pangkal dari segala macam kebaikan. Yang apabila seseorang ingin mengambil kebaikan dunia maupun akhirat, hendaknya dia mengambil ilmu. Jika dia ingin bagus perangainya, maka hendaknya dia belajar akhlak. Jika ia ingin bagus dalam pekerjaannya, maka hendaknya dia belajar apa yang terkait dengan pekerjaannya, dan begitu seterusnya. Terlebih lagi apabila kita semua ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini semua harus dibarengi dengan ilmu. Yang mana kita semua pasti merasakan lelah. Dan dengan kelelahan ini kita berharap kepada Allah bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbik kadhan famulaqih." Wahai para manusia, innaka kadihun, sungguhnya engkau itu bekerja dengan keras. Kadhan, dengan sebenar-benarnya. Famulaqih, dan setelah itu kalian akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, apapun yang kita curahkan, kita keluarkan di bumi ini, di dunia ini, alangkah baiknya jika kita mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan apa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Entah itu dengan kita bekerja atau kita mengurus keluarga, maka alangkah baiknya jika kita barengi dengan mempelajari ilmu agama. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kepada para seluruh sahabatnya, keluarganya, istri-istrinya, dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan terkait dampak buruk dari perbuatan dosa. Sedikit mereview dari yang pernah berlalu, bahwasannya asal dari dosa itu ada berapa? Asal dari perbuatan dosa itu ada 3. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya Fawaidul Fawaid bahwasannya aslu al-ma'asi kulliha sighariha wa kibariha salasah. Asal dari setiap maksiat, baik itu yang kecil maupun yang besar, sighariha wa kibariha salasah, itu hanya 3. Jadi semua perbuatan dosa yang terjadi di muka bumi ini itu kembali kepada 3 faktor ini. Yang pertama adalah at-ta'alluq atau ta'alluqul qalbi bi ghairillah. Tergantungnya hati kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu mengaitkan urusannya kepada selain Allah, maka saat itu dia sudah berbuat kemaksiatan. Dia berharap kepada manusia. Dia tidak berharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh ketika dalam hal yang bisa kita lihat adalah beribadah. Ketika kita beribadah, namun hati kita ingin dilihat oleh orang lain. Dalam hati kita bahwasanya ibadah ini bukan untuk Allah.
Walaupun kita melakukan sholat secara lama, berjam-jam, tapi niat kita yang ada dalam hati kita adalah agar ibadah tersebut dilihat oleh manusia. Maka saat itu tidak berbuah pahala, bahkan berbuah dosa. Oleh karenanya ta'alluqu al-qalbi bi ghairillah ini adalah salah satu pangkal dari kemaksiatan. Ketika seseorang tidak mempersembahkan ibadahnya kepada Allah. Begitu juga ketika dia memiliki problem hidup. Ketika dia memiliki permasalahan dalam hidupnya, pertama kali yang dipikirkan bukan kembali kepada Allah. Misal, wal'iyadzubillah, dia malah mendatangi yang di Indonesia dikatakan orang pintar. Dia datang ke situ, dia meminta konsultasi, bahkan bukan sekedar konsultasi, dia meminta cara agar bisa lepas dari masalahnya. Namun ini yang akan terjadi adalah masalah demi masalah akan terus berdatangan. Ini contoh konkret yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, setelah beliau menyebutkan ta'alluqu qalbi bi ghairillah, yang kedua adalah ta'atu al-quwati al-ghadabiyah. Ta'ah, beliau mengatakan ta'ah itu mentaati kekuatan amarah. Semua dari kita tidak bisa menghilangkan rasa marah, namun hanya bisa menahan. Oleh karenanya definisi sabar adalah al-habsu, yaitu menahan. Ketika seseorang bisa menahan amarahnya, maka dia dikatakan sabar. Ketika seseorang bisa menahan amarahnya ini, maka dia telah menahan salah satu dari faktor kemaksiatannya. Apapun yang kita dapati di bumi ini, dunia ini, ketika kita berikhtilat atau bercampur dengan manusia, maka pasti akan terjadi banyak bentrok, banyak clash. Nah, saat itulah diuji apakah kita bisa sabar atau tidak. Ini adalah poin yang kedua. Dan yang ketiga, Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ta'atul quwwati syahwaniyah, mentaati kekuatan syahwat. Kembali lagi ke prinsip yang seperti yang kedua tadi, bahwasanya kita tidak bisa menghilangkan syahwat, tapi kita bisa menahan dan melawan syahwat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad fina, di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, akan benar-benar kami berikan kepada mereka jalan-jalan kami. Akan kami benar-benar berikan petunjuk kepada mereka kepada jalan-jalan kami. Syekh Abdul Aziz Ibn Baz mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, ketika berkata tentang ayat ini, kenapa tidak ada objeknya? Walladzina jahadu, dan orang-orang yang berjuang bersungguh-sungguh di jalan kami. Dalam konteks ayat ini tidak disebutkan objek. Beliau menjelaskan liya'um, agar menjadi umum. Apapun yang kita perjuangkan, apapun yang kita lawan, syaitan, hawa nafsu, syahwat, itu semua termasuk dari ayat ini. Maka ketika kita melawan itu semua, insya Allah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalannya. Oleh karenanya Nabi Yusuf alaihi salam ketika beliau dirayu oleh istri Al-Aziz, beliau tidak menasehati bertakwalah kepada Allah, enggak kayak gitu. Tapi beliau lari karena itu fitnah. Nabi Yusuf alaihi salam ketika digoda oleh istri Al-Aziz, beliau mengatakan, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah, innahu rabbi ahsana mathwaya, sungguhnya tuanku, yaitu suami kamu, telah berbuat baik di sisiku. Jadi beliau tidak menceramahi istri Al-Aziz saat itu, karena saat itu makamnya makam fitnah. Oleh karenanya beliau lari. Subhanallah, ini adalah satu hal yang harus kita pelajari dari Nabi Yusuf. Bahwasanya semakam, sekaliber Nabi Yusuf alaihissalam, ketika dihadapi fitnah, beliau alaihissalam lari. Maka dari itu kita yang tentunya jauh dari beliau alaihissalam, ketika kita dihadapi, jangan sampai kita mendekat. Alangkah baiknya kita menjauh. Baik, oleh karenanya ketiga perkara ini, ta'alluqul qalbi bi ghairillah, ta'atul quwwatil ghadabiyah, wa ta'atul quwwati syahwaniyah, ini adalah asal dari kemaksiatan. Puncaknya apa?
dosa dari ta'alluqul qalbi bi ghairillah, puncak dari dosa menggantungkan hati kita kepada Allah, puncaknya adalah berbuat kesyirikan. Ketika seseorang memberikan ibadahnya kepada selain Allah, dia sujud murni untuk selain Allah, dia ruku murni selain untuk Allah, maka saat itu dia telah berbuat dosa yang paling besar. Kemudian yang kedua, ta'atul quwwatil ghadabiyah. Apa bentuk dosa yang paling tinggi dari dosa ini? Yaitu berbuat marah, berbuat membunuh, sampai membunuh. Ketika seseorang membunuh, maka dia telah mentaati kekuatan yang ini, kekuatan amarahnya yang sangat besar. Dan yang ketiga, ta'atul quwwati syahwaniyah adalah dampak terbesarnya adalah perbuatan zina. Wal'iyadzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari ketiga dosa besar ini. Ini adalah sebagai muqaddimah dan sebagai pengingat bahwasannya sebelum kita membahas tentang dampak, alangkah baiknya kita berbicara tentang asal muasal, kenapa bisa seorang berbuat dosa dalam hidupnya. Maka dari itu kita meminta terus pertolongan kepada Allah, karena hidayah semuanya ada di tangan Allah. Meskipun kita sudah belajar, tapi kita harus tetap meminta pertolongan kepada Allah agar bisa mengamalkan ilmu tersebut. Karena Al-Imam Ibnu Qayyim juga pernah membuat suatu bab yang berjudulkan Asyratun la yuntafa'u biha. Ada 10 yang tidak bisa dimanfaatkan oleh manusia. Artinya 10 perkara yang tidak bermanfaat. Pertama-tama beliau berkata, ilmun la yu'malu bihi. Ilmu yang tidak diamalkan. Maka dari itu, untuk mengamalkan, untuk datang ke majelis ilmu, kita butuh hidayah. Dan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapati di majelis ilmu itu juga membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita senantiasa memohon kepadanya agar dikuatkan di zaman yang penuh cobaan dan fitnah ini. Amin. Baik, sekarang kita masuk kepada dampak yang akan kita bahas. Insya Allah kita akan membahas 2 dampak dosa. Yang pertama adalah perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa minha, dan diantara dampak dari dosa para jemaah sekalian adalah wa huwa min akhwafiha 'alal 'abd, dan ini adalah yang paling ditakutkan untuk terjadi atau terjatuh pada seorang hamba. Ini adalah dampak yang paling mengerikan, di antara dampak yang paling mengerikan. Annaha tud'iful qalba an iradati. Bahwasannya dosa itu membuat diri kita lemah, membuat hati kita lemah dari keinginannya. Ketika kita malas melakukan sesuatu, malas melakukan ketaatan, malas berbuat islah, maka bisa jadi itu adalah dampak dari dosa yang telah kita lakukan. Apa konsekuensi dari lemahnya hati kita untuk berbuat baik? Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan fataqwa iradatul ma'siyah. Keinginan untuk berbuat baiknya menurun, kebalikannya, keinginan untuk berbuat maksiat itu terlalu besar, semakin besar. Fataqwa, menjadi kuat keinginannya untuk berbuat kemaksiatan. Wal'iyadzubillah. Maka sebagaimana yang pernah kita jelaskan sebelumnya, bahwasanya al-ma'siyah tazra'u al-ma'siyah ukhra, maksiatan ukhra. Maksiat yang satu menanam maksiat yang lain. Nah, ini bisa dibilang agak mirip. Karena apabila kita telah melakukan suatu kemaksiatan, keinginan kita untuk berbuat baik semakin menurun, dan keinginan kita untuk berbuat kemaksiatan semakin menguat, semakin membesar, atau bahkan semakin berkembang pemikiran kita untuk berbuat kemaksiatan. Tidak cukup dengan 1, tidak cukup dengan 2, dan seterusnya. Wa tad'ufu iradatu taubati syai'an fa syai'an. Karena dia memiliki keinginan yang kuat untuk berbuat kemaksiatan,
maka keinginannya untuk bertaubat itu semakin sedikit, semakin melemah. Syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Ila an yansalikha min qalbihi iradatu taubah bil kulliyah. Beliau mengatakan ila an yansalikha, sampai betul-betul hilang, pupus darinya. Apa yang pupus? Dari hatinya yang pupus apa? Iradatu taubah, keinginannya untuk bertaubat bil kulliyah itu secara total hilang. Ketika seseorang terlalu banyak melakukan kemaksiatan, maka yang akan terjadi adalah keinginannya untuk berbuat kemaksiatan semakin besar, kemudian keinginannya untuk berbuat taubat semakin sedikit, sampai Allah hilangkan dari dirinya keinginan untuk berbuat baik. Bahkan keinginan untuk bertaubat dihilangkan darinya. Faloma tanisfuhu, nah, fayati minal istighfar wa taubatil kadzdzabin bil lisani bi syai'in katsir. Karena hal tersebut terjadi, maka dia mendatangkan istighfar di mulutnya dan pertaubatan orang-orang yang berdusta. Ini statement dari Al-Imam Ibnu Qayyim. Bil lisan, hanya sebatas lisannya, bi syai'in katsir, dengan jumlah yang banyak. Jadi kalau kita lihat dia banyak istighfar atau dia banyak bertaubat, tapi itu hanya formalitas saja supaya dilihat oleh orang lain, supaya dikira dia sudah taubat. Wa qalbuhu ma'qudun bil ma'siyah, tapi sedangkan sementara itu hatinya itu terikat dengan kemaksiatan. Senantiasa dia itu berpikirnya tentang kemaksiatan setiap harinya. Musirrun 'alaiha, senantiasa ngotot, senantiasa memaksa dirinya untuk melakukan hal tersebut walaupun dalam waktu yang mepet. Oleh karenanya juga pernah kita singgung di sebelumnya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Muawiyah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al khairu 'adah, kebaikan itu adat, kebiasaan, wasyarru lajajah, dan keburukan itu bisa membuat candu. Inilah yang terjadi ketika seseorang berbuat kemaksiatan, yang akan terjadilah kecanduan. Oleh karenanya jangan sekali-sekali kita mencoba-coba untuk berbuat kemaksiatan, kecuali itu sudah terlanjur terjadi. Namun apabila kita masih awalnya belum ada kesempatan, namun kita memberikan kepada diri kita sendiri kesempatan untuk berbuat dosa, maka alangkah baiknya untuk tidak main-main dengan kondisi yang seperti ini. Al khairu 'adah, kebaikan itu adalah kebiasaan, wasyarrul lajajah, keburukan itu bisa membawa kepada kecanduan. Azimun ala muwafaqatiha mata amkanathu, azim, dia akan selalu bertekad ala muwafaqatiha, agar bisa melakukan hal tersebut, mata amkanathu, kapanpun dia mungkin, di waktu sesempit apapun, di tempat yang aneh-aneh yang seharusnya tidak terjadi hal tersebut. Kalau misalnya menurut dia mungkin untuk melakukan kemaksiatan itu, dia akan lakukan, karena hatinya sudah ma'qudun bil ma'siyah, sudah terikat dengan kemaksiatan itu, sehingga kekuatan kemaksiatannya semakin menguat, dan kekuatan untuk bertaubatnya semakin melemah, sampai akhirnya Allah hilangkan dari dirinya hal tersebut. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan satu statement yang perlu kita renungkan. Wa hadza min a'zamil amrad, dan ini adalah di antara penyakit yang paling besar. Jadi beliau mengibaratkan kemaksiatan itu dengan penyakit. Bukan penyakit yang kita kenal adalah sebagai penyakit yang ada di tubuh saja, melainkan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia itu pada hakikatnya adalah penyakit bagi hatinya. Oleh karenanya beliau mengatakan wa hadza min a'zamil amrad, dan ini adalah di antara penyakit yang paling besar, keburukannya paling besar.
Karena waliyadzubillah bisa jadi dia mungkin sholat, tapi pikirannya tidak bisa khusyuk atau bahkan terbayang-bayang dengan kemaksiatan yang telah dia lakukan. Kemudian beliau melanjutkan wa aqrabiha ilal halak. Dan ini adalah dampak yang paling dekat terhadap kehancuran. Oleh karenanya hendaknya kita merenungkan dampak dari dosa yang satu ini. Ketika kita hendak melakukan keburukan, hendaknya kita mewanti-wanti diri kita. Apabila kita melakukan ini, nanti keinginan tobatku akan semakin berkurang dan aku akan menjadi kecanduan, dan seterusnya. Hal-hal yang bisa direfleksikan oleh seorang hamba untuk bisa menjauhkan dirinya dari kemaksiatan. Ini adalah di antara pasal yang akan kita bahas, yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kemudian pasal yang kedua adalah bahwasannya annal ma'asi tufsidul aqla. Ini poin yang kedua. Poin yang pertama tadi bahwasanya kemaksiatan melemahkan keinginan hamba untuk berbuat baik. Hatinya menjadi lemah untuk berbuat baik. Kemudian yang kedua, bahwasanya kemaksiatan itu melemahkan atau merusak akal seseorang. Ini diantara faedah yang penting. Bahwasanya kemaksiatan merusak akal seseorang. Kemudian beliau mengatakan, fa inna lil aqli nuran. Sesungguhnya bagi akal itu terdapat nur, terdapat cahaya. Jadi cara berpikir kita kalau benar, maka seakan-akan kita memiliki cahaya di akal kita. Cara berpikir yang benar. Bagaimana sih cara kita berpikir yang benar? Sebelum dari kita mempelajari berbagai macam pemikiran-pemikiran yang benar, pertama kali yang harus kita lakukan adalah menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa. Karena begitulah wasiat para ulama kepada murid-muridnya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wal ma'siyatu tutfi'u nurul aqli. Dan maksiat itu mematikan nurul aqli, mematikan cahaya akal. Wala budda, dan seharusnya seperti itu. Tidak mungkin tidak. Ketika seorang berbuat kemaksiatan, entah itu terang-terangan ataupun sendirian, pasti ada kelemahan dalam akalnya. Dan yang kita maksud dengan akal di sini bukan kecerdasan. Bukan kecerdasan. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Syekh Sulaiman Al-Umar dalam kitabnya Tahdzib Tadabbur Surat Yusuf, bahwasannya apa yang dimaksud dengan akal? Apa yang dimaksud dengan orang berakal? Secara makna, orang yang berakal itu adalah orang yang bisa membedakan antara yang baik dan yang benar. Itu yang pertama. Namun tidak sampai situ saja. Ketika dia sudah bisa mengetahui yang baik dan yang benar, dia mengikuti yang baik dan meninggalkan yang benar. Itu namanya orang yang berakal. Adapun sekedar teori, sekedar maklumat dan informasi, namun dia tidak mendatangkan kebaikan tersebut dan tidak meninggalkan keburukan tersebut, maka ini tidak dikatakan orang yang berakal. Maka ini akan selaras dengan statement Ibnu Qayyim di sini, bahwasanya orang yang senantiasa berbuat kemaksiatan, cahaya akalnya akan mati. Ketika dia terus berbuat kemaksiatan, kembali lagi ke pasal yang tadi kita bahas, hatinya akan semakin sulit untuk berbuat kebaikan. Walaupun dia tahu itu perbuatan yang baik, walaupun dia tahu ini perbuatan yang buruk, namun dia tidak bisa untuk meninggalkannya. Karena cahaya di akalnya sudah mati. Begitu. Wa idza tafi'a nuruhu du'ufa wa naqasa. Dan apabila, beliau melanjutkan di sini, dan apabila
tafi'a nuruhu, mati cahayanya akal, du'ufa wa naqasa, maka niscaya akal tersebut akan melemah dan akan berkurang, kualitas akalnya akan berkurang, cara berpikirnya akan salah. Dan sebagian salaf pernah mengatakan seperti ini, ma'asallaha ahadun, tidaklah seseorang itu bermaksiat kepada Allah hatta yaghiba aqluhu, kecuali, hatta di sini bisa dimaknakan illa, kecuali akan hilang akalnya. Ma'asallaha ahadun hatta yaghiba aqluhu, tidak ada satupun orang yang bermaksiat kepada Allah melainkan akan hilang akalnya. Walaupun dia misalnya mengetahui ini salah dan ini benar, tapi dia tidak bisa mengikuti apa yang dia ketahui itu, tidak bisa mengambil hidayah dari itu semua. Kemudian beliau mengatakan, Al-Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, wa hadza zahir, dan ini adalah perkara yang nampak, yang bisa kita lihat, yang terjadi di realitas kita. Mengapa demikian? Mengapa beliau mengatakan bahwasanya ini adalah zahir? Fa innahu law hadarahu aqluh, sesungguhnya apabila orang tersebut memiliki akal yang benar, menghadirkan akalnya, lahajazahu anil ma'siyah, niscaya akal tersebut akan menahannya dari perbuatan buruk. Oleh karenanya Al-Imam Ibnul Manzur dalam kitabnya Lisan Arab ketika menjelaskan kata aqala, maka yang dimaksud dengan aqala itu adalah diantaranya maknanya adalah mengikat. Kenapa mengikat? Karena dengan akal ini seorang bisa mengikat dirinya untuk tidak terjerumus kepada perbuatan yang buruk yang membinasakan dia pada akhirnya. Oleh karenanya hendaknya manusia betul-betul memperhatikan kualitas akalnya. Apabila ini buruk buat dia, hendaknya dia jauhi. Dan sebisa mungkin dia berpandang dengan pandangan yang jauh. Terkhususnya dia perhatikan bagaimana nanti dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah perbuatan ini akan mendatangkan kebaikan buat dia atau malah mendatangkan keburukan? Dan ini menunjukkan akalnya yang baik. Dia selalu muhasabah dirinya, muhasabah amalnya dan seterusnya. Walau hadarahu aqluh, apabila akalnya itu hadir, la hajazahu 'anil ma'siyah. Ini kaidahnya. Kalau misalnya ini orang beneran berakal, orang tersebut beneran berakal, pasti akalnya akan menahannya dari berbuat kemaksiatan. Kenapa? Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan alasannya. Wa huwa fi qabdatir Rabbi ta'ala. Sedangkan orang ini, orang yang bermaksiat maupun yang taat, itu semuanya pada genggaman Allah Subhanahu wa taala. Wa tahta qahri, dan berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muttali'un alaih, dan Allah juga melihatnya. Wa fi darihi, dan di rumahnya. Wa fi bisatihi, dan kita ini semua di hamparannya Allah, yaitu bumi. Wa malaikatuhu syuhudun alaihi nadhiruna ilaihi, dan malaikat-malaikat Allah itu syuhudun alaihi, melihatnya, melihat orang ini, nadhiruna ilaihi, menyaksikan dan melihatnya. Maka statement-statement ini yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim semuanya bermaksud untuk kita pikirkan ketika kita ingin berbuat kemaksiatan, hendaknya kita berpikir kita ini digenggam, ada pada genggaman Allah, dan kita ada pada kekuasaan Allah, di bawah kekuasaan Allah. Dan Allah juga melihat kita, malaikat-malaikatnya juga menyaksikan perbuatan kita dan melihat kita. Wa wa'izul Qur'an yanhah, dan Al-Quran, nasihat-nasihat yang ada di Al-Quran pun melarang dia untuk berbuat kemaksiatan. Di antaranya apa? Nasihat yang ada pada Al-Quran yang menahan atau melarang manusia untuk berbuat kemaksiatan sangat banyak.
Di antaranya dalam surah Thaha, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Dan barang siapa yang berpaling dari zikri, dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguhnya bagi dia itu ada kehidupan yang sempit. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang orang itu berbuat kemaksiatan, ini yang akan terjadi. Hidupnya akan sempit. Hidupnya akan sulit. Nah, orang yang berakal ketika dia mengetahui hal ini, ia merefleksikan ayat Al-Quran tersebut sehingga menahan dia dari berbuat kemaksiatan. Menahan dia dari berbuat kemaksiatan. Wa wa'idul Qur'an yanha. Kemudian pengingat yang kedua. Jadi di sini ada banyak pengingat-pengingat. Pengingat yang pertama adalah pengingat Al-Quran. Pengingat yang kedua, wa wa'idul iman yanha. Dan iman itu juga melarang kita untuk berbuat kemaksiatan. Iman itu melarang kita untuk berbuat kemaksiatan. Karena di akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bil ta'ah, akan bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Oleh karenanya keadaan kita ketika menurun imannya, pasti di situ ada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ini pengingat yang kedua. Yang tadi pengingat Al-Quran, yang kedua pengingat iman. Yang ketiga, wa wa'idul mauti yanha. Dan pengingat kematian itu juga melarangnya. Nabi SAW pernah bersabda, "Aktsiru fi dzikri hadhimil ladzat." Perbanyaklah untuk mengingat-ingat pemutus segala kenikmatan. Aktsiru fi dzikri hadhimil ladzat. Perbanyaklah untuk mengingat-ingat pemutus kematian, pemutus kelezatan di dunia ini. Apa itu? Yaitu kematian. Karena ketika seorang itu membayangkan dirinya ketika dia melakukan sebuah perbuatan yang tidak Allah ridhoi, apakah dia yakin bahwasanya dia masih hidup saat melakukan itu? Karena betapa banyak orang-orang yang masih muda itu sudah Allah Subhanahu wa taala jemput, ajalnya sudah menjemputnya. Kemudian yang keempat adalah wa wa'idun nar yanha, dan pengingat pengingat neraka itu juga telah melarangnya untuk berbuat kemaksiatan ini. Karena siapa yang mau menukarkan kelezatan yang sebentar di dunia ini dengan kelezatan yang abadi di surga? Kalau kita mau memberikan analogi sederhana, bagaimana bisa seseorang itu mengibaratkan cepatnya kelezatan dunia itu berlalu. Kita katakan mungkin seseorang memakan wagyu beef misalnya, dia makan harganya mahal, berjuta-juta. Namun setelah dia makan di restoran itu, tiba-tiba temannya bawa gorengan dari luar. Pasti yang kerasa itu gorengannya. Ini menunjukkan bahwasannya wagyu beef yang semahal itu pun nggak bisa lekat di mulutnya, walaupun baru 1 menit dia makan mungkin. Inilah sementaranya atau temporernya kelezatan yang ada di muka bumi ini. Berbeda dengan kelezatan iman. Mungkin kita telah melewati Ramadan bertahun-tahun, tapi rasa kita tarawih, rasa kita mungkin bertaubat kepada Allah itu masih bisa kita rasakan. Oleh karenanya kelezatan iman itu sangat besar, dan seharusnya kita lebih mengutamakan kelezatan iman dibandingkan kelezatan-kelezatan yang ada di dunia ini. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada 4 wa'id, ada 4
pengingat. Yang pertama, wa'idul Quran, yang bisa kita renungkan untuk kita tidak berbuat kemaksiatan. Secara kesimpulan ada 4 wa'id, ada 4 pengingat. Yang pertama yaitu Al-Quran. Maka dari itu kita perbanyak membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, membaca tafsir dari kalam para ulama. Kemudian yang kedua, iman kita sendiri. Iman kita melarang kita untuk berbuat kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, al-maut, kematian. Tidak ada di antara kita yang ridho meninggal dalam keadaan bermaksiat, wal iyadzubillah. Ini bisa memotivasi kita untuk senantiasa berpikir bagaimana sejarah kehidupan yang ingin saya buat. Kemudian yang terakhir, wa wa'idun nar, yang neraka ini adalah waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya neraka itu adalah manusia dan batu-batu. Maka ini bisa menjadi renungan bagi kita, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim di sini. Kemudian beliau menutup dengan 2 kalimat di sini. Insyaallah ini sebagai penutup. Walladzi yafutuhu bil ma'siyah. Kaidah lagi, dan apa yang dia lewatkan bil ma'siyah, dengan dia melakukan kemaksiatan, min khairid dunya wal akhirah, dari kebaikan dunia dan akhirat, ad'afu ad'af ma yahsulu lahu minas sururi wal ladzati biha. Kehilangan dia dari kebaikan dunia dan akhirat itu berlipat ganda dari apa yang dia dapati berupa surur, kesenangan, waladzah, dan kelezatan yang dia dapati dengan kemaksiatan. Ini adalah cara berpikir yang sangat luar biasa, bahwasanya ketika kita melakukan kemaksiatan, yang kita tinggalkan dari kebaikan dunia dan akhirat itu gak bisa dibandingkan sama sekali dengan kelezatan yang kita dapat dari kemaksiatan itu sendiri. Misal, seseorang meminum khamr. Mungkin saat itu dia bisa melepas penatnya, melepas masalahnya di dunia ini. Tapi hanya 1 jam, 2 jam. Setelah itu, 22 jam setelahnya, yang akan terjadi pada dia adalah kepenatan hidup yang luar biasa. Dia kehilangan kebaikan dunia dan kehilangan kebaikan di akhirat. Oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan berlipat-lipat, ad'afu ad'af, nggak bisa dibandingkan. Kemudian beliau menutup dengan fahal yuqdim 'alal istihanah bidzalik kulli, apakah ada orang yang berani untuk mengambil gambling itu, mengambil kesempatan itu dan meremehkan dampak yang besar itu, wal istighfaf, dan menganggap itu semua hal yang enteng, dzu aqlin salimin, seorang yang memiliki akal yang sehat. Kami ulang dengan bahasa yang lebih rapi. Apakah orang yang memiliki akal yang sehat itu berani untuk menukar kebaikan dunia dan akhiratnya dengan sekedar memperoleh kemaksiatan, memperoleh kelezatan dan kesenangan dari kemaksiatan yang sementara itu? Jawabannya tentu tidak. Tentu orang yang berakal dan akalnya sehat, dia akan berpikir, gak mungkin saya ingin menukar ini semua. Oleh karenanya, hendaknya kita menghidupkan keempat pengingat tadi, yaitu pengingat Al-Quran, iman, kematian, dan apa yang ada di neraka, apa yang telah Allah siapkan di neraka bagi orang-orang yang zalim. Mungkin sampai sini saja apa yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم
لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد